Assalamualaikum teman-teman. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai penyakit batuk. Teman-teman, ada yang tahu gak apa definisi batuk itu? Yuk kita saksikan videonya sama-sama. Berikut nama-nama anggota kelompok kami. Pengertian batuk. Batuk adalah suatu refleks fisiologi protektif yang bermanfaat untuk mengeluarkan dan membersihkan saluran pernapasan dari dahak, debu, zat-zat perangsang asing yang dihirup, partikel-partikel asing, dan unsur-unsur infeksi. Gejala dan penyebab batuk. Gejalanya yaitu demam yang tinggi disertai otot tubuh yang kaku, bersin-bersin, dan hidung tersumbat serta sakit tenggorokan. Penyebabnya yaitu yang pertama, umumnya disebabkan oleh infeksi di saluran pernapasan bagian atas yang merupakan gejala flu. Yang kedua, infeksi saluran pernapasan bagian atas yang disebut ISPA. Yang ketiga, alergi. Yang keempat, asma atau tuberkulosis. Yang kelima, benda asing yang masuk ke dalam saluran napas. Yang keenam, tersedak akibat minum susu. Yang ketujuh, menghirup asap rokok dari orang sekitar. Jenis-jenis batuk. Jenis-jenis batuk dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, batuk berdasarkan produktivitasnya. 1. Batuk berdahak atau batuk produktif. Batuk berdahak ditandai dengan adanya dahak pada tenggorokan. Batuk berdahak dapat terjadi karena adanya infeksi pada saluran nafas, seperti influenza, bronkitis, radang paru, dan sebagainya. 2. Batuk kering atau batuk non-produktif. Batuk yang ditandai dengan tidak adanya sekresi dahak dalam saluran nafas. Suaranya nyaring dan menyebabkan timbulnya rasa sakit pada tenggorokan. Jenis batuk yang kedua yaitu batuk berdasarkan waktu berlangsungnya. 1. Batuk akut. Penyebab batuk ini umumnya adalah intasi, adanya penyempitan saluran nafas akut, dan adanya infeksi virus atau bakteri. 2. Batuk kronis. Gejalanya terjadi lebih dari 8 minggu. Batuk ini biasanya menjadi pertanda atau gejala adanya penyakit lain yang lebih berat seperti asma, tuberkulosis, bronkitis, dan sebagainya. Contoh obat yang di pasaran. Yang pertama, golongan antitusif. Contohnya yaitu kodein. Indikasi antitusif dan analgetika. Kontraindikasi asma bronkial, emfisema paru-paru, dan juga trauma kepala. Dosisnya untuk dewasa yaitu 10-20 mg setiap 4-6 jam sesuai kebutuhan, maksimal 60 mg per hari. Dosis untuk anak 6-12 tahun 5-10 mg setiap 4-6 jam, maksimal 60 mg per hari. Dosis untuk anak 2-6 tahun 1 mg per kilogram berat badan per hari dalam dosis terbagi, maksimal 30 mg per hari. Efek sampingnya yaitu berupa mual, muntah, sembelit, dapat menimbulkan ketergantungan, dan juga depresi jantung. Yang kedua, golongan ekspektoran. Contohnya yaitu amonium klorida. Indikasinya ekspektoransia, kontraindikasi hipersensitif terhadap kandungan obat. Dosisnya oral 3-4 dd 100-150 mg, maksimal 39 hari. Efek sampingnya berupa ruam, mengantuk berlanjut, kebingungan mental, dan juga sakit kepala. Golongan mukolitik, contohnya amproxol. Indikasi mukolitik ekspektoransia, kontraindikasi hipersensitivitas. Dosisnya tablet, dewasa dan anak lebih dari 12 tahun 3 kali sehari 1 tablet. Anak 6-12 tahun 3 kali sehari setengah tablet. Sirup dewasa 3-4 kali sehari 1-2 sendok takar. Anak 6-12 tahun 3-4 kali sehari setengah sampai 1 sendok takar. Efek sampingnya sakit kepala yang parah, gangguan mental, dan gelisah. Mekanisme batuk. 1. Fase iritasi. Iritasi dari salah satu sensoris nervus vagus di laring, bronkus besar, trakea, atau saraf aferen cabang paring dari nervus glosopharyngeus dapat menimbulkan batuk. 2. Fase inspirasi. Terjadi secara dalam dan cepat sehingga dengan cepat dan dalam jumlah banyak masuk dalam paru-paru. 3. Fase kompresi. Dimulai dengan tertutupnya glotis dan batuk dapat terjadi tanpa penutupan glotis karena otot ekspirasi mampu meningkat tekanan intraossales walaupun glotis tetap terbuka.
4. Fase ekspirasi. Pada fase ini, glotis terbuka secara tiba-tiba akibat kontraksi aktif otot ekspirasi, sehingga terjadi pengeluaran udara dalam jumlah besar dengan kecepatan yang tinggi disertai dengan pengeluaran benda asing dan bahan lainnya. Penggolongan obat batuk. A. Zat-zat sentral anstitusif. Obat-obat ini menekan rangsangan batuk di pusat batuk yang terletak di sumsum lanjutan dan mungkin bekerja terhadap pusat saraf lebih tinggi di otak dengan efek menenangkan, sedatif. Zat-zat ini dibedakan antara zat-zat yang menimbulkan adiksi dan non-adiksi. 1. Zat-zat adiktif. Zat-zat ini adalah candu dan kodein. Zat ini termasuk kelompok obat opioid, yaitu zat yang memiliki sebagian sifat farmakologi dari opium atau morfin. Berhubungan obat ini mempunyai efek ketagihan adiksi, maka penggunaannya harus hati-hati dan jangka waktu yang singkat. 2. Zat-zat non-adiktif. Zat-zat ini adalah naskapin, dextrometorphan, pentoksiperin, antihistamin juga termasuk, misalnya prometazin dan diphenhidramin. B. Zat-zat pariper. Obat-obat ini bekerja di pariper dan terbagi dalam beberapa kelompok, yaitu A. Ekspektoran. Ekspektoran adalah obat yang dapat merangsang pengeluaran dari saluran pernapasan. Obat ini bekerja melalui suatu refleks dan lambung yang menstimulasi batuk. B. Mukolitik. Mukolitik adalah obat yang dapat mengencerkan sekret saluran pernapasan dengan jalan memecah benang-benang mukororetein dan mukopolisacchariда dari sputum. Mukolitik memiliki gugus sulfihidril bebas dan berdaya mengurangi kekentalan dahak dan mengeluarkannya. C. Emollient. Memperlunak rangsangan batuk dan memperlicin tenggorokan agar tidak kering, serta memperlunak selaput lendir yang teriritasi. Zat-zat yang sering digunakan adalah sirup, timi, dan alcae. Zat-zat lendir, infus karagen, dan gula-gula seperti drop, akar manis, permen pastilles, isap, dan sebagainya. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai penyakit batuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.